asik ngomongin aib orang lain. Tidak terasa amal kita diambil ya oleh malaikat, dipindahkan ke orang yang diomongin. Makanya masih mending kita diomongin orang Pak daripada kita ngomongin orang. Ya, bersih kita. Tapi jangan mancing-mancing biar kita diomongin orang gitu ya, nggak bagus juga. Ya, udah biarin biar diomongin orang, apa ya kenal pot aja yang suaranya racing gitu kan. Tuh seandainya biar orang pada ngomongin saya, ya itu namanya sengaja Pak, bukan ngomongin yang sebenarnya. Ini nambah, emang udah bikin dosa ya. Gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, maka kita tidak terasa ngomong hal yang tadi. Begitupun mata kita jamaah rahimakumullah, mohon banyak perlindungan kepada Allah dengan cara berdoa kepada Allah, dengan cara berzikir. Hati kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang yang namanya mata Pak, Masya Allah, ini maksiat, nggak mesti keluar rumah Pak, kita maksiat. Kadang ada di HP kita Pak, ada di kantong kita, ya kan? Makanya cepet-cepet tuh kita niatin kalau buka HP Pak, ya Allah saya pengen lihat ya kan ceramahnya Adi Hidayat. Tuh saya pengen lihat dengerin ceramahnya UAS. Diniatin Pak, nanti insya Allah yang keluar itu bener itu Pak. Allah Maha tahu jemaah rahimakumullah. Kalau tuh seandainya nggak ketemu, udah ada niat baik. Sebab ketika dibuka, mohon maaf jemaah rahimakumullah, Allahu Akbar, dominasi kadangkala gambar-gambar ataupun tayangan-tayangan yang kadangkala melemahkan iman kita kepada Allah. Lihat ya Allah, gitu kan perempuan Pak, bening banget gitu kan. Tuh Allahu Akbar, hati-hati hadirin. Kan yang namanya Facebook kan begitu Pak, ketika diklik lihat itu gambar keluar semua tuh yang model-model begitu, yang gak bagus, yang kelihatan auratnya. Kalau kita umbar mata kita hadirin, sayang, ya kan, lambat laun lemah iman kita kepada Allah. Karena kotor yang namanya qalbu kita dengan pandangan an-nadzaru bisyahwat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah caranya setan. Bagaimana supaya melemahkan amal kita di hadapan Allah, melemahkan iman kita dengan melihat sesuatu yang mengundang syahwat. Telinga kita terus, kadang qalbu kita hadirin. Maka tidak ada cara kecuali kita terus isti'anah, mohon perlindungan kepada Allah supaya kita dijaga dengan cara banyak ibadah sholat, dengan cara banyak berzikir, dengan cara banyak berdoa kepada Allah. Usahakan hati kita ini terus Allah, Allah sambil duduk aja nih. Emang perlu dilatih Pak. Kalau nggak dilatih ya kadang-kala pertamanya doang Allah, 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 pesanannya los gitu kan, hilang lagi. Emang perlu dilatih. Boleh Bapak di rumah jamaah rahimakumullah, syukur-syukur kita latihannya ya habis tahajud lah jam 3 tuh. Ya kan ada dalam suatu keterangan kitab Nasyul Ibad itu, termasuk obat hati itu diantaranya zikir wengi ingkang suwe Pak. Orang Jawa kan gitu ya. Ya zikir malamnya agak lama. Jadi habis tahajud jamaah rahimakumullah, silakan zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Itu sedang mengecas iman hadirin. La ilaha illallah. Ada suatu keterangan hadirin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk melihat bagaimana seorang hamba tadi ada nggak dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Maka jemaah rahimakumullah, seorang hamba tadi kebetulan memang orang yang jauh dengan Allah, akan tetapi kadang sewaktu-waktu dia dapat hidayah sedikit dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ikut nimbrung sama orang yang zikir kepada Allah. Dia duduk jemaah rahimakumullah, yang ikutin la ilaha illallah, cuman gak dimasukin ke hati, cuman hanya lisan. Maka ketika malaikat tadi melihat, mengoreksi bagaimana dalam kalbunya ada gak kalimat la ilaha illallah, maka malaikat tadi lapor, ya Allah, ini orang dalam hatinya kosong kalimat la ilaha illallah. Coba kau lihat, adakah di ujung lidahnya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata orang tadi walaupun sekedar nimbrung, ikut duduk, hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, maka orang tadi dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada keterangan begitu.
Jadi umat Nabi Muhammad kalau dalam hatinya pernah mengucapkan la ilaha illallah, ada harapan masuk surga, Pak. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir apa abadan di neraka. Di neraka rahimahullah, jangankan kena apinya, Pak, baru kena asapnya aja tubuh kita ini udah meleleh, hadirin. Tinggal tulangnya doang. Itu baru kena asapnya. Perjalanan 500 tahun itu kena asap. Bagaimana orang tadi ada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah bagaimana jangan sampai kita mampir dalam nerakanya Allah ketika dihisab oleh Allah, yuhasabu hisaba yasira, hisab yang mudah, hisab yang benar-benar ya tidak ada beban, lalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala meniti di siratal mustaqim, lalu sampai dalam surganya Allah tidak ada hambatan. Amin ya rabbal alamin. Ini harapan kita hadirin. Makanya terus kita jaga iman kita. Ahina bil iman tadi, wa amitna bil iman ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Maka iman itu perlu dicas hadirin. Cas iman itu tadi sholat dijaga dengan baik, bukan hanya sholat fardunya, sholat sunnahnya dijaga dengan baik, istiqomahkan. Walaupun memang ya tadi harus riyadhah, harus latihan. Makanya sering saya sampaikan kepada para jamaah itu, usahakan di rumah kita ini ada tempat yang kecil untuk ibadah khusus. Di rumah kita, di kamar, siapin tuh gelar sejadah, kasih pengharu jamaah rahimakumullah. Ya, bagaimana kita berbisik di malam hari di saat sujud terakhir, curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta barokah umur, barokah kesehatan, barokah rizki hadirin, barokah keluarga, barokah anak keturunan. Jadi jemaah rahimahullah, kalau kita ngedoain orang yang sudah tidak ada, jangan mentok ya Allah ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya. Tambahin hadirin, dosa guru-guru saya. Kita bisa seperti ini karena dari guru hadirin. Dosa kakek, nenek, uyut saya dan leluhur saya. Kalau kata guru saya, sebutkan tuh leluhur saya, sebutkan. Begitupun kalau minta kepada Allah, doa ya Allah berikan kebaikan buat diri saya dan anak keturunan saya, zuriat saya. Itulah doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku ya Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keistimewaan Nabi Ibrahim. Kenapa beliau diberikan gelar Khalilullah? Jadi ada nabi jemaah rahimakumullah itu disaring, Pak. Dari 313 rasul ada 124.000 itu disaring jadi 25 rasul. Dari 25 rasul disaring lagi ada 5 nabi yang menjadi ulul azmi. Nuh, Ibrahim, ya kan? Terus lagi Isa, Musa, Muhammad. Dari yang 5 ini disaring lagi 2, mendapatkan gelar Khalilullah, Habibullah, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 2 disaring 1. Itulah makanya Nabi kenapa bisa mi'raj, karena memang sudah layak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak bisa bertemu dengan Allah sebelum beliau wafat. Jadi udah ketemu sama Allah Nabi kita Muhammad SAW. Dari sini hadirin barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Sedikit aja. Iya monggo. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu menjaga, Amin, dan melaksanakan semua kewajiban Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan. amin ya Allah. Terutama sholat, zakat, puasa dan haji. Amin. Berkenaan dengan safar tadi Pak Ustaz mengatakan Iya. ada syarat tertentu. Kalau zaman dulu kan naik onta. Naik onta. Jarak 80 kilo. Betul, 80 kilo. Di dalam safar itu kan ada rusoh gitu kan. Rusoh, betul. Safar. Terutama mungkin di sholat, kalau kita mau perjalanan jauh kan sholat bisa dijamak. Bisa dijamak. Terus ketika puasa mungkin kita bisa tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu bagaimana tentang sholat ini kalau kita membawa kendaraan sendiri, bisa enggak
rukhsah itu kita laksanakan. Iya. Akan kalau kita bahas sendiri, ketika waktunya sholat kan kita bisa mampir ke masjid. Bisa mampir. Satu itu. Iya. Kedua tentang sabarnya orang berpuasa. Kan kalau kita mungkin perjalanan Surabaya kita bawa sendiri, ya kemungkinan kita nggak. Nah, tidak berpuasanya itu kita niat puasa dulu. Kalau di dalam perjalanan tidak kuat baru kita buka. Atau dari rumah kita udah niat puasa. Iya, betul, masya Allah, luar biasa. Jadi mengenai tentang sholat jamak ya dalam musafir tadi, itu jamaah rahimakumullah memang suatu hadiah dari Allah gitu kan, kemudahan yang memang Allah lebih paham. Dalam perjalanan tuh butuh ya tenaga ekstra gitu kan, benar-benar melelahkan ya. Saya ngerasain jamaah rahimakumullah, pulang kemarin di tanggal 1 Januari lagi macet-macetnya Pak. Iya. Ya kebetulan mohon maaf jamaah rahimakumullah, saya pulang bawa kendaraan sendiri itu. Dari sini Bekasi ke Semarang, dari Semarang balik lagi bawa sendiri. Udah sampai tol Cikampek macet. Jadi nggak bisa diprediksi. Ya, menurut biasa umumnya kalau lancar itu biasanya dari Semarang ke sini kalau tol langsung itu paling 8 jam, Pak. 8 jam, kadang bisa 7 jam. Ternyata jemaah rahimakumullah, itulah tadi Allah lebih paham. Kita nggak tahu dalam kondisi perjalanan tuh apa yang akan terjadi di depan, kan nggak tahu. Apa macet atau mungkin kita lelah sehingga istirahat dan lain sebagainya. Maka ambillah ya kan apa yang Allah mudahkan buat kita untuk mengqashar sholat, ya kan. Zuhur dulu ditarik asarnya ke zuhur, 2 rakaat salam 2 rakaat, itu namanya qashar kan, mengqashar, meringkas. Begitu. Maka jamaah rahimakumullah silahkan ambil ya kesempatan itu. Jadi kita sholat zuhur dulu. Kebetulan memang lagi di rest area ya kan, atau ketemu masjid, lakukan sholat zuhur di situ. Dan kita langsung ambil itu qasornya, asarnya di waktu zuhur. Adapun sampai sana masih ada waktu, kita udah sholat, nggak perlu sholat lagi. Nggak perlu sholat lagi karena kita udah sholat. Begitu. Jadi yang dikhawatirkan kan tadi, walaupun kita bawa kendaraan sendiri kan kita nggak tahu, ya kan, nggak tahu ibaratnya perjalanan kita mungkin macet kan, kita nggak tahu macet. Ya Allah alam bisawab. Maka itulah keringanan dari Allah, ambil aja. Begitu. Tapi kalau seandainya kita memang bisa mengatur waktu dan kita udah tahu nih rest area di sana kayaknya bisa dijangkau berapa gitu kan, berapa jam hingga asar saya di sana. Boleh cara itu pun dilakukan. Boleh cara yang kedua. Jadi sholat zuhur 4 rakaat ya, nanti kita kejar di rest area di sana, mau lagi sholat asar langsung di awal waktu, ketemu asar, sholat asar, nggak masalah cara seperti itu. Jadi yang pertama disohekan, dibolehkan. Mau cara yang kedua silahkan diperbolehkan. Tapi kalau saya nih pribadi, saya ambil yang pertama, itu lebih aman ya, rukhsah tadi. Nah, begitupun tadi yang selanjutnya orang puasa ya. Orang puasa yang memang dalam kondisi kalau zaman dulu kuda ya. Kalau zaman sekarang kan memang nyaman ya, apalagi melelahkan tadi. Ya udah, kita memang pertamanya niatnya dari awal di rumah udah niat puasa begitu. Aku niat puasa hari ini di bulan Ramadan karena Allah. Adapun tengah perjalanan gitu kan, wah nggak kuat, memang kita yang ngerasain. Pening ya sampai lemes nih. Ini kalau nggak buka bahaya nih, nggak sampai tujuan nih. Nah maka rukhsah itulah silakan buka di situ, nggak apa-apa. Nah, begitu. Jadi awal niatnya tetap niat puasa. Karena kita nggak tahu, kalau kuat alhamdulillah. Begitu. Ternyata di tengah perjalanan benar emang nggak kuat. Kita udah ambil kemudahan dari Allah dan tidak berdosa. Begitu ya Pak. Begitu. Allah alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.